Udah mulai ya? Assalamualaikum. Aduh. Kita di mobil aja kok masih sepi. Di mobil. Ya ampun. Halo para sesepuh. Baik, saya lanjutkan. Hari ini kita halal bihalal. Ini adalah salah satu program dari bidang keagamaan dan pengabdian masyarakat ya, sosial. Halal bihalal 1447 Hijriah yang diselenggarakan hari ini dengan total peserta tercatat, ini bukan yang tidak tercatat, saya nggak tahu nanti dilihat absen. Yang tercatat 51 peserta untuk hari ini ya. Alhamdulillah. Baik, dalam waktu dekat program ukhuwah insya Allah dari bidang keagamaan akan mengadakan menyambut Idul Kurban. Ini berupa sedekah kurban atau kurban ya, yang nanti secara teknis akan disampaikan oleh Bang Kamal. Ya, Bang Kamal lagi. Ya. Nah, terakhir, ini yang sangat penting, ya. Pesan juga dari Ketua Umum bahwa dalam waktu dekat kita akan mengadakan family gathering. Family gathering ukhuwah. Dan ini adalah puncak sebetulnya agenda dari ukhuwah. Maksudnya apa sih? Ngapain capek-capek diadain family gathering? Family gathering namanya juga family, keluarga. Jadi keluarga besar, ukhuwah ini akan bertemu. Kalau kita bicara keluarga besar, itu ya alumninya sendiri, ya istri atau suaminya sendiri. Itu boleh diajak. Ya, anak-anaknya bagaimana, boleh ikut? Boleh ikut. Gitu ya, boleh ikut, namanya juga family gathering ya. Nah, ini insya Allah kita akan selenggarakan, insya Allah kita akan selenggarakan sekitar 3-4 bulan ke depan ya, Agustus ya, 3-4 bulan ke depan. Maksud tujuannya adalah supaya semua keluarga besar ukhuwah ini saling mengenal ya, saling mengenal keluarga besar ukhuwah. Yang kedua, bukan hanya keluarga besar aja, tetapi mengenal juga pengurusnya, antara pengurus dan anggota ukhuwah. Yang ketiga, ya, semua keluarga besar ukhuwah mengerti maksud tujuan dari ukhuwah dan mengerti juga program-program ukhuwah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita ukhuwah sudah melakukan rapat kerja, rakernas, ya, dan sudah terselenggara. Dan ini kita tinggal susun, ya, tinggal susun dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Yang insya Allah, punten Mbak Mimin, ya, yang insya Allah kita akan sosialisasikan program-programnya ukhuwah, maksud tujuan ukhuwah di acara family gathering, ya. Tapi bukan rapat, kita di sana happy di family gathering, ya. Insya Allah kita pun juga kita akan mengadakan di luar. Insya Allah kembali kita akan mengadakan di Gunung Mas Puncak. Ya, Gunung Mas Puncak. Dan kita nggak ada yang bawa mobil pribadi. Kita mau naik bus aja bareng-bareng supaya ketahuan, ya. Ketahuan nih ininya, apa namanya, kebersamaannya, keseruannya, gitu ya, program-programnya.
Dan ini adalah ya tentunya nanti kita akan informasikan, tentunya ada biaya ya, benar nggak? Ada biaya, nanti kita informasikan. Makanya kita perlu waktu 3 sampai 4 bulan ke depan. Karena kita mau ini menjadi ya program family gathering, menjadi kenangan yang terindah untuk semua anggota keluarga besar Ukhuwah. Ya, seperti itu. Baik, ini kayaknya udah panjang ya. Baik ya. Udah semua kan disampaikan? Ya, ketua umumnya sudah ya. Ini ada pesan soalnya nih dari ketua umum. Ya, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir. Terima kasih kepada panitia yang sudah berkontribusi ya terlaksananya acara ini. Ya, saya akhiri. Mohon maaf sekali lagi bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh atas pesan-pesannya ini dari Ketum ya Teh. Ya. Untuk sambutan selanjutnya adalah dari senior kami Bapak Darman, pembina ya, sebagai pembina juga Pak Darman. Mohon untuk waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan syukur kepada Allah SWT atas berkenan Allah kita dapat berkumpul untuk menjadi silaturahmi yang telah diwadahi dengan kuat. Salawat salam kita berikan pada Muhammad SAW sebagai panutan kita dari dunia sampai akhirat. Terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras sehingga terlaksananya hari ini, dan terima kasih juga kepada seluruh para aktivis yang tergabung dalam Ukhuwah bisa kita laksanakan kebersamaan yang sangat membahagiakan bersama. Karena Ukhuwah kebersamaan dan kerjasama saling mengisi di antara kita sangat diperlukan. Oleh karena itu wadah yang telah mewadai kita tidak tinggal ada kita, anak kita, orang kita yang mungkin ex pelajar dari Muhammadiyah menginginkan bergabung, marilah kita tampil. Karena sangat berguna dalam ukhuwah ini. Manfaatnya salah satunya adalah saling mengenal, saling mengisi, saling mencintai sesama kita bersama, dan sekaligus akan terbentuk suatu wadah yang kuat untuk melaksanakan suatu kegiatan. Pesan saya agar ke depan terus kita terjadi kebersamaan, dan alhamdulillah di samping rasa sosial yang kita miliki, rasa keagamaan perlu kita tanamkan, dan alhamdulillah juga tadarus Al-Quran yang telah dilaksanakan oleh kita bersama menggugah yang lain yang belum, agar kita mencoba untuk mendekati Al-Quran. Karena pedoman yang akan membawa syafaat kita adalah Al-Quran. Sekaligus mencerdaskan otak kita, sekaligus banyak mengintrospeksi diri kita atas kesalahan-kesalahan, dan membuat kita hidup dalam kehidupan dunia dan akan hidup di kehidupan akhirat. Amin. Mudah-mudahan kita akan bisa laksanakan. Janganlah sampai kita meninggalkan Al-Quran.
Baca bukan hanya pada sekedar Ramadan, tapi baca tiap hari. Karena Al-Quran akan membuat kita gini. Itu coba. Sekaligus kita coba membaca terjemahan. Dari terjemahan Al-Quran Al-Baqarah 1 sampai 5, coba dalami. Al-Quran itu berhebat. Orang-orang yang tadinya sangat menentang agama Islam, ternyata setelah mendalami agama Islam, bahkan dia tidak akan melepaskan Al-Quran itu. Dan jadilah dia menjadi orang yang sangat hebat. Mudah-mudahan pesan ini akan membuat kita bersama. Janganlah tinggalkan Al-Quran dimanapun kita berada, dan mencoba untuk mengetahui terjemahan. Tafsirnya orang akan lebih tahu, tapi kita minimal terjemahan kita bisa baca. Karena cobalah, kalau saya cuma bicara sendiri hanya untuk saya, barangkali bisa salah. Tapi kalau coba Anda lakukan, insya Allah akan mendapat hidayah sendiri, mendapat ketenangan jiwa sendiri, mempercerdas otak kita sendiri, dan mendidik kebersamaan kita, terutama para keluarga. Mudah-mudahan sekaligus kita doakan setelah baca Al-Quran itu berdoa agar Quran sebagai syafaat hamba, sebagai penenang hati hamba, sebagai pencerah hati hamba, dan sekaligus hal-hal yang demikian diturunkan kepada calon keturunan kita dan keturunan kita yang sedang ada. Dengan demikian mudah-mudahan keluarga kita akan berbeda dengan Al-Quran, karena Al-Quran sangat dahsyat buat kita. Coba kita mulai, yang belum kita coba mulai. Demikian pesan saya, mudah-mudahan berkenan bagi kita semua. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dharma. Sebelum ke sambutan berikutnya, saya mau sampaikan nanti akan ada pembacaan doa halal bihalal dan foto bersama. Setelah itu nanti kita beramah tamah, ada hidangan yang sudah disediakan oleh panitia dan pengurus. Dan selanjutnya adalah mohon kepada Bapak Darsono untuk meluangkan waktunya sedikit, Pak. Nggak afdol Pak kalau Bapak nggak maju ke depan. Ya, beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi hrasli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tidak ada kata yang terbesit terindah di dalam hati dan jiwa kita, di dalam menyusuri kehidupan ini, kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan yang banyak pada kita sekalian. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang dipilih Allah menjadi kekasihnya dalam untaian kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada keluarga, para sahabat yang setia, umatnya, dan kepada kita yang selalu di dekat beliau hingga yaumul qiyamah.
sekalian, teman-teman alumni Muhammadiyah Matraman. Hari ini kita pertama kali berkumpul, berkemuka, bermusyawarah di dalam bulan Syawal ini. Ada yang sebagian menyatakan atau mengistilahkan liklus Syawal, artinya pertemuan di bulan Syawal. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang berbahagia, ada sebuah pertemuan pasca Ramadan yang kita sama-sama sudah silaturahmi dahulu ya dalam pembagian santunan anak yatim. Melalui HBA ini, mari kita perkuat kembali ukhuwah kita, menjaga kebersamaan kita, serta menumbuhkan kepedulian kita. Ya, jangan sampai di ukhuwah ini terjadi pertentangan yang tidak kita inginkan bersama. Semoga nilai-nilai kebaikan yang telah kita dapat selama ini akan terus kita jaga dalam kehidupan sehari-hari. Sering kita merasa sulit untuk memaafkan orang lain, karena rasa sakit hati yang mendalam. Namun sadarkah kita bahwa kita juga membutuhkan ya maafan dari sesama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan ampunan jika kita telah bersedia memaafkan orang lain. Jadi jangan sampai kita kekeh untuk tidak mau memaafkan orang lain, sementara kita sendiri butuh untuk dimaafkan, untuk menjadi penghuni surga nanti. Logikanya sederhana, jika kita ingin Allah memaafkan dosa-dosa kita, kita juga harus bisa memaafkan dosa-dosa sahabat kita yang lain. Allah memberikan teguran secara halus dalam surat An-Nur ayat 22. Saya langsung ambilnya saja. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak mau atau tidak ingin mengampuni? Allah tidak mau mengampuni kamu, dan Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Oleh karena itu, jadikanlah HBH ini menjadi momen sebagai barter spiritual. Kita jual maaf kita kepada sesama sahabat. Ya, kita obrol pemberian maaf kita kepada teman-teman yang pernah menyakiti kita, juga kita akan membelinya ya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai jadi mengenai masalah guru dan siswa ini udah klasik gitu ya. Dari tahun 80-an sampai tahun 2000 saya berkecimpung menjadi guru di Muhammadiyah. Ya, itu banyak intrik, banyak kejadian-kejadian yang mungkin itu adalah proses kita menuju kebaikan. Ada yang
biasa makan di kantinnya Pak Tipi, masih ingat ya? Kantin Pak Tipi. Itu nama yang sudah melegenda di hati kita. Ya, martabaknya enak. Kalau kita makan, itu laporannya beda. Yang dimakan 3, laporannya 1. Tapi bukan di sini. Apalagi Bang Kamal, abangnya. Bang Kamal itu sopan, santun, yang murah senyum. Kalau tukang bolos semuanya juga tukang bolos. Ya termasuk saya. Saya juga sekolah di Muhammadiyah dulu. Saya alumni Muhammadiyah 5 tahun 79. Ya saya juga sama seperti Anda semua. Ya kalau lagi sekolah, ya kita bisa malu. Bolos, lompat tembok belakang, gang kali. Wah itu ada warung klasik banget. Masuk ke Berlan. Nongkrong Berlan. Itu pengalaman. Nongkrong di Berlan ya. Ya, kalau Bang Kamal masalah kantin Pak Tipi, nggak ada itu aja. Beliau makan 2 gorengan, laporannya 5. Ya, iya nombok. Tapi dia istilahnya menguntungkan ya Pak Tipi karena 1 yang menguntungkan itu akan bermanfaat sekali. Karena yang lainnya pasti, saya katakan pasti, karena beliau Pak Tipi selalu mengeluh kepada saya, Pak, anak-anak gimana ya? Saya tadi dapat kiriman kue sekian, tapi yang saya dapat baru 30%. Ya mungkin koordinatornya Pak. Ya itulah detik-detik kita di sekolah. Ya yang sekarang masih terasa. Ya terasanya pas saat alumni bahwa kita yang senior-senior ini dulu juga pernah menjadi pelajar yang sangat mengecewakan orang tua. Ya, udah bayaran, kemudian tawuran, bolos, kalau di kelas isinya TTS dulu. Ya, itu pengalaman hidup. Oleh karena itu, marilah di hari yang bahagia ini dalam halal bihalal, maafkan dalam rengkuan ukhuwah, dalam ungkapan ukhuwah. Hari ini kita laksanakan, semoga apa yang kita niatkan hari ini menjadi nilai ibadah bagi kita sekalian. Taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darsono, tetap bimbing kami, support kami ya Pak ya. Selamat datang Bapak Arso, Bang Wirman, DJ kita nih di grup ya, dengan tembang-tembang lawasnya. Kenapa? Oh iya, ini sih memang sebenarnya dari tadi katanya, tapi nggak mau masuk, kosong katanya. Bang Yudo, terima kasih banyak ya support untuk dokumentasi. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bang Nurul. Doakan supaya selalu sehat-sehat, rezeki yang berlimpah. Amin. Amin. Dan program-program ukhuwah selalu terlaksana dengan lancar. Silakan Bang Nurul. Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Darsono, pimpinan. Sebelum kita halal bihalal dan kita ramah-ramah, kita berdoa. Pertama kita bacakan surat Al-Fatihah untuk kawan kita Mbak Heni dan satu lagi siapa?
Ustaz Ismail Hashim. Semoga dengan Al-Fatihah ini Allah angkat penyakitnya. Dengan Al-Fatihah juga kita doakan untuk diri kita, semoga kita diberikan nikmat iman, Islam, panjang umur, sehat walafiat, berkah hidup kita, berkah rezeki kita, tambah rezeki kita, dan limpah, insya Allah untuk ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita niatkan juga Al-Fatihah untuk anak-anak kita. Semoga anak-anak kita menjadi soleh dan solehah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Karim. Ya muqallibal qulub, tsabbit 'ala dinil Islam. Ya muqallibal qulub, tsabbit 'ala dinil Islam. Ya muqallibal qulub, tsabbit 'ala dinil Islam. Allahumma bihaqqil Fatihah, bisirril Fatihah, wa bikaramatil Fatihah, wa bil mu'jizatil Fatihah, wa bin nuril Fatihah, wa bisyifa'il Fatihah, wa bisyifa'il Fatihah, wa bisyifa'il Fatihah, wa bil karamatil Fatihah, wa bisyafa'atil Fatihah. Ya farijal hamd, ya kasifal gham, ya malik abdi wa yarham. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah biha subhanahu wa ta'ala fiha salam wal akhiru walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi acara tadi sudah disampaikan dari sekretaris itu. Kita langsung halal bihalal. Ya, jadi kita di depan aja karena di sini nggak cukup. Berhalal bihalal nanti diiringi langsung dengan lagu yang dipimpin sama Bang Joki dan Purwo.